Kalau bisa dirangkumkan ya, diringkas kehidupan kita tuh seperti apa. Itu harusnya membuat kita tuh sadar. Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dia pernah jatuh dalam dosa. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Itu keluar dari mulut Tuhan. Henok adalah orang yang Tuhan katakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Masih bersama Pastor Billy Lantang. Saya punya pertanyaan, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan terlalu cepat? Lalu, pernahkah Anda merasa bahwa emosi Anda seperti memegang kendali penuh atas hidup Anda? Hari ini, kita akan belajar satu seni yang sangat mahal harganya, namun krusial bagi keselamatan mental dan spiritual kita. Seni menenangkan jiwa. Pastor Billy Lantang akan membedah bagaimana Mazmur 131 ayat 2 menjadi kunci bagi kita untuk tidak sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar hidup dengan tenang di tengah badai. Mari kita duduk sejenak, ambil napas dalam dan siapkan hati kita untuk bertumbuh lebih dewasa. Yuk simak selengkapnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go! Dimana satu hari tiba-tiba agak ragu, tiba-tiba agak kesel, agak emosi. Adalah hari-hari kayak begitu, agak sensitif. Namanya juga manusia, namanya juga kita hidup dengan emosi yang begini-begini setiap hari kan. Nah, kemenangan saya kemarin gak bisa saya bawa ke hari ini. Kemenangan yang saya kemarin itu buat kemarin. Saya butuh firman lagi hari ini, saya butuh ngomong lagi sama diri saya hari ini. Nah, salah satu ayatnya Daud yang saya sampai hari ini ngomong sama diri saya sendiri. Dan kalau pagi saya kutip ayat-ayat ini, itu ada di Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2 tuh ngomong begini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini keren banget. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti Daud lagi ngomong sama dirinya begini. Dewasa dong. Jadi orang tuh dewasa dikit kenapa sih gitu. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Terus dia ngomong aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Berapa banyak di antara kita termasuk saya juga. Yang kalau tidak hati-hati. Kita ngikutin emosi kita melangkah ke jalan yang salah. Banyak orang mau cepet-cepet. Ketika ada sesuatu masalah, dia bereaksi bukan berespon. Reaksi adalah langsung, tanpa mikir, karena mau cepet-cepet. Padahal Tuhan selalu bilang gini, jangan gelisah, itu artinya jangan cepet-cepet. Biarlah aku yang bertindak, kamu pelan-pelan, karena proses di dalam saya selalu pelan-pelan. Tenang, berapa banyak di antara kita yang langsung mau bertindak? Saya karena hidup di Jakarta bertahun-tahun udah kenyang ngeliatin orang berkelahi di jalanan. Itu hampir tiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau gak perlu ke Jakarta udahlah jangan ke Jakarta. Pusing saya ngeliatin orang di Jakarta tuh. Dan ngikutin emosi ya di mana-mana tuh orang panas-panasan karena memang kotanya keras. Makanya ada yang sampai mati di jalanan gara-gara berkelahi. Bayangin coba, rebutan masuk pintu tol, berkelahi di jalanan, meninggal satunya. Pukul-pukulan, dua-duanya mau pulang kantor, lagi pulang kantor ditunggu keluarganya loh di rumah. Dua-duanya gak pernah pulang. Yang satu meninggal, satu masuk penjara. Gara-gara dikuasai sama emosi, makanya Daud bilang apa? Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena memang banyak sampah di dalam dunia ini. Nah perhatikan ini baik-baik. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai orang Kristen kita harus mengerti ini. Hukuman dosa dihapus. Apa hukuman dosa? Maut. Hukuman dosa dihapus. Itu sebabnya masa depan kita gemilang bersama Yesus. Gak ada kematian bagi orang Kristen. Bahkan lebih tepatnya orang Kristen itu meninggal bukan mati. Karena kita gak bisa mati lagi. Kematian dikalahkan di kayu salib. Di detik kita tutup mata di bumi, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Dahsyat gak tuh Tuhan Yesus kita. Jadi lebih tepatnya orang Kristen meninggalkan dunia. Tubuhnya kembali kepada debu sama tanah, menunggu nanti tubuh kemuliaan, roh sama jiwanya langsung di detik yang sama ada di pangkuan Bapa di sorga. Di mana tuh Pak tempatnya? Mana saya tahu, saya belum pernah ke situ.
Pokoknya udah pasti di pangkuan Bapa, to be present with the body is to be present with the Lord. Itu bahasa Inggrisnya. Ketika saya absen dari tubuh saya langsung ada di dalam hadirat Dia. Itu yang terjadi. Makanya Tesalonika katakan apa? Jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena semua nanti akan ketemu lagi. Indah toh di dalam Tuhan. Nah, ketika ini terjadi, ketika kita mengerti ini dengan benar, kenapa hari ini masih ada kecelakaan? Kenapa hari ini masih ada penyakit? Kenapa hari ini masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Kenapa masih ada kriminal? Kenapa masih ada bencana? Karena kuasa dosa masih ada. Waktu iblis dilucuti, firman Tuhan katakan dilucuti, dikalahkan di kayu salib. Yang dikalahkan adalah kuasa untuk menghukum manusia dengan kematian. Hukuman dosa dihapus. Itu artinya dilucuti. Nah, Dia masih ada di bumi ini. Karena yang ditebus di kayu salib adalah saudara sama saya. Ya, itu sebabnya karena Dia masih ada berseliweran di sini menunggu nanti masuk ke dalam api neraka. Karena Dia masih hadir di sini, itu sebabnya kuasa dosa masih ada. Karena kuasa dosa masih ada, kita masih mengalami yang namanya cobaan. Kita mengalami yang namanya hal-hal buruk di dalam dunia ini. Itu yang terjadi. Tapi anak Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, semua rancangan Tuhan terbaik buat anak-anak Tuhan. Itu aja, kita pegang itu teguh-teguh. Jadi jangan salahin Tuhan, karena kuasa dosanya masih berseliweran. Nah, kenapa Dia diizinkan untuk ada? Karena Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk terima Dia sebagai juru selamat. Tuhan mau anak-anaknya kita yang terima Dia sebagai juru selamat mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada dunia, karena neraka tidak pernah diciptakan buat manusia. Neraka diciptakan buat iblis. Jadi selama manusia hidup, manusia terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk lihat kebaikan dan kejahatan untuk dia memilih, karena Tuhan gak pernah paksa. Jadi Tuhan mau kita semuanya yang sudah terima Dia sebagai juru selamat, walaupun berhadapan sama masalah, walaupun sama-sama orang dunia juga berhadapan sama masalah, Dia adalah rumah yang didirikan di atas pasir, saya adalah rumah yang didirikan di atas batu. Sama-sama kena badai, tapi Dia runtuh, saya tidak. Dan di situ ketahuan di mana kehidupan kita dibangun. Ketika sama-sama kelihatan di depan umum, kehidupan sama-sama aja kelihatannya. Seperti dua rumah itu nggak kelihatan fondasinya. Kapan kelihatan ada fondasinya? Ketika ada badai terjadi. Ketika badai terjadi, yang satu runtuh, yang satunya berdiri teguh. Siapa? Anak-anak Tuhan. Di situ kemuliaan Tuhan dipertontonkan, di situ orang-orang akhirnya bisa menilai, di situ mereka diberikan kesempatan untuk mengenal Dia sebagai juru selamat. Jadi tugas kita hari ini, selain kita mengalahkan diri kita sendiri di tahun ini, kita juga harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup kita harus jadi berkat buat banyak orang. Alkitab udah kasih tahu semua kuncinya. Bapak Ibu, kalau bisa dirangkumkan ya, diringkas kehidupan kita tuh seperti apa. Itu harusnya membuat kita tuh sadar. Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dia pernah jatuh dalam dosa. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Itu keluar dari mulut Tuhan. Henok adalah orang yang Tuhan katakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan. Ayub dikatakan orang yang tidak bercela. Jadi semua kehidupan punya ringkasan. Semua kehidupan punya rangkuman. Apa rangkuman hidup kita nantinya? Kalau kita dipanggil pulang sama Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan kita datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Semua dari kita keluar dari rahim ibu gak pakai baju. Kita nanti pulang pun gak pakai baju. Kita datang ke bumi ini keluar gak pakai baju, dikasih baju, kita gak bisa pilih bajunya. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dimandikan lagi, kita dikasih baju, kita juga gak bisa pilih bajunya. Mana ada orang di peti mati tiba-tiba ngomong gini, posisinya kan gini kan, bilangin aku gak suka jasnya ganti ya. Bubar yang melayat. Bayi baru lahir, dikasih baju sama suster, gak berdaya toh. Di 2 event ini kita gak berdaya loh. Dikasih baju, bayi masih kecil, bayi tiba-tiba ngomong, suster aku gak suka bajunya, menjerit susternya. Di 2 event ini kita datang dan pergi, tidak bawa apa-apa. Gak ada sehelai benang pun di atas kita. Alias apa? Kita bukan pemilik. Kita hanya sekedar pengelola kehidupan. Mau kejar apaan? Mau hidup kita ringkaskan dengan pengejaran akan uang, harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Dan tanpa kita sadari itu yang kita wariskan kepada keturunan kita.
Jadi salah semua akhirnya. Apa rangkuman hidup kita? Apa ringkasan hidup kita nantinya? Coba baca ayat ini ya. Tuhan kasih tahu begini kepada para orang-orang agamawi. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 mengatakan begini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Saya juga harus menilik diri saya sendiri. Saya sebagai hamba pelayan Tuhan selama 28 tahun. Saya harus keras sama diri saya sendiri, kalau enggak saya bisa keluar jalur Bapak Ibu. Saya bisa terima-terima jadwal sembarangan dan saya ambil semuanya, mengabaikan satu fokus yang paling luar biasa penting dalam hidup saya. Siapa? Keluarga saya. Saya bisa dengan gampangnya melakukan itu. Karena saya, mau panggung, mau dapat jadwal apa segala macam. Nggak bisa. Makanya saya strict, saya keras sama diri saya sendiri. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil di Jakarta saya nggak ambil jadwal sore. Gereja bilang begini, Pak, bisa nggak sore di gereja kami? Nggak bisa. Saya udah ada pelayanan ya Pak? Iya. Dia tanya, kalau dia nggak nanya dia nggak tahu. Di mana Pak? Terus saya bilang ini, di rumah. Pelayanan apaan Pak di rumah? Pelayanan sama anak-anak saya. Oh berarti Bapak bisa dong khotbah di gereja kami? Nggak bisa. Lah berarti kan Bapak nggak ada jadwal, yaitu jadwal saya di rumah sama anak-anak. Nggak mudeng, kenapa? Agamawi toh. Ya Bapak Ibu ya. Urutan pertama Tuhan, urutan pertama pelayananmu adalah keluargamu. Ketiga, apa yang kau lakukan full time, itulah pelayananmu. Jangan ngomong gini, ya, cuman pelayanan di dalam organisasi gereja seminggu sekali, terus ngomong gini, kamu pelayanan di mana? Cuman jadi singer seminggu sekali, kita sebut organisasi gereja. Bukan, itu nomor 4. Oke, inti dari renungan ini berangkat dari sebuah ayat yang indah namun menantang, yaitu Mazmur 131 ayat 2, di mana Daud berkata, "Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku." Ada kata kunci yang luar biasa di sini, disapih. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, kita tahu bahwa proses menyapih adalah proses di mana seorang anak mulai meninggalkan ketergantungan pada susu ibu untuk beralih ke makanan padat. Pastor Billy menekankan bahwa ini adalah metafora tentang kedewasaan emosional. Orang yang jiwanya belum disapih akan selalu menjerit setiap kali keinginannya tidak dituruti, persis seperti bayi yang menangis saat lapar. Namun, orang yang tenang adalah mereka yang bisa berkata pada dirinya sendiri, "Tenanglah jiwaku, jadilah dewasa." Materi ini juga menyoroti perbedaan tajam antara bereaksi dan berespon. Bereaksi adalah tindakan spontan tanpa berpikir yang didorong oleh emosi sesaat. Contohnya adalah road rage atau pertengkaran di jalanan yang sering kita lihat di kota besar. Hanya karena masalah sepele seperti disalib, orang bisa berkelahi hingga kehilangan nyawa atau masuk penjara. Mengapa? Karena mereka membiarkan emosi menjadi sopirnya. Berespon adalah tindakan yang terukur. Ada jeda antara kejadian dan tindakan. Di jeda itulah kita menenangkan jiwa dan bertanya, apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi ini? Terakhir, materi ini mengingatkan kita tentang 2 jenis rumah, yaitu rumah di atas pasir dan rumah di atas batu karang. Badai akan datang kepada keduanya. Tidak ada orang yang kebal dari masalah. Perbedaannya bukan pada badainya, melainkan pada fondasinya. Rumah yang tenang adalah rumah yang fondasinya tertanam pada firman Tuhan, bukan pada situasi atau perasaan yang berubah-ubah. Lalu, apa poin penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pengendalian diri sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Banyak orang berpikir bahwa orang yang diam saat diprovokasi adalah orang lemah. Padahal materi ini mengajarkan bahwa menenangkan jiwa atau meekness adalah kekuatan yang terkendali. Anda punya kuasa untuk membalas, tapi Anda memilih untuk tidak melakukannya karena Anda percaya Tuhan yang akan membela. Penerapannya, saat Anda menerima email yang kasar dari rekan kerja atau komentar negatif di media sosial, terapkan aturan 10 detik. Jangan membalas saat jantung Anda masih berdegup kencang. Tarik napas, diamkan jiwa Anda dan beresponlah dengan kepala dingin. Yang kedua,
kedewasaan rohani atau proses disapih. Kedewasaan bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita menangani kekecewaan. Penerapannya, mulailah berhenti mengandalkan susu rohani yang hanya berisi kenyamanan. Belajarlah untuk menerima makanan keras, yaitu saat Tuhan berkata tunggu atau tidak atas doa Anda. Tetaplah tenang di dekatnya meskipun keadaan tidak sesuai keinginan Anda. Yang ketiga, investasi pada fondasi, bukan sekadar dekorasi. Seringkali kita menghabiskan waktu mempercantik tampilan hidup atau dekorasi agar terlihat sukses di mata orang, tapi lupa memperkuat fondasi batin. Penerapannya, jadikan meditasi firman Tuhan sebagai ritual pagi, bukan sekadar rutinitas agama. Sebelum Anda menghadapi kemacetan atau tekanan kantor, isi tangki jiwa Anda dengan ketenangan surgawi. Ingat, fondasi dibangun saat cuaca sedang cerah, bukan saat badai sudah datang. Bangunlah fondasi doa Anda hari ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi di luar sana. Kita tidak bisa menghentikan badai, kita tidak bisa mengatur sikap buruk orang lain kepada kita, dan kita tidak bisa menghilangkan semua masalah di dunia ini. Namun, kita selalu punya satu pilihan mutlak, yaitu bagaimana kita menjaga apa yang ada di dalam. Seperti Daud, mari kita belajar berbicara pada jiwa kita sendiri. Jika pagi ini jiwa Anda sedang gelisah, katakan padanya, "Hai jiwaku, tenanglah, Tuhan sudah berjalan di depanmu." Ingatlah bahwa kemenangan terbesar tahun ini bukanlah saat Anda berhasil mengalahkan orang lain, melainkan saat Anda berhasil mengalahkan diri Anda sendiri dan emosi Anda. Jadilah rumah yang dibangun di atas batu karang. Ketika badai datang menghantam, entah itu masalah ekonomi, kesehatan atau hubungan, dunia akan melihat Anda tetap berdiri tegak. Bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda memiliki fondasi yang tidak tergoyahkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga narasi ini membantu Anda menemukan ketenangan yang sejati. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini kepada seseorang yang mungkin saat ini jiwanya sedang berisik dan butuh ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah tenang dan tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan.